Pernahkah kita merindu tanpa batas? Setiap kali fajar menyinari, setiap kali senja menutupi birunya langit hingga berganti malam, setiap kali hujan mengguyur wajah hingga ke seluruh tubuh, rasanya sangat dingin. Ada sebuah kenangan yang tak dapat dijelaskan. Sejuknya mendung langit yang abu, hingga dinginnya malam yang membutuhkan kehangatan yang bernyawa. Seolah kita memanggilnya untuk mendekati kita cukup dengan kata, "Hai, aku merindukanmu." Kenangan. Dia berdiri tepat di depanmu, di penghujung laut, tidak berbolak-balik ataupun menghadap kanan dan kiri. Dia melambai kepadamu, memanggilmu, dan ingin melihatmu berbalik seakan dia ingin kau melihatnya pergi. Begitulah dia. Dia yang menjadi seseorang yang penting walau hanya diangkat menjadi yang penting. Dia adalah teman, saudara, sahabat, dan dia bocah laki-laki yang lucu. Namanya yang berarti singa Tuhan, seakan dia adalah singa miliknya yang dititipkan kepadaku. Dia kecil, manis, tampan, dan lucu. Tingkah lakunya begitu menggemaskan, hingga dia menjadi pemimpin yang kuat. Namanya Ariel. Ariel bocah kelas 6 SD. Aku Altara kakak angkatnya, dan dia Ariel adalah singa kecilku. 2013 hingga 2014. 15 Februari 2013. Suara kicauan burung terdengar pagi itu. Dan hari Valentine baru saja terlewatkan 6,5 jam yang lalu. Ya ampun, alarm jam tanganku rusak. 30 menit lagi kelas dimulai. Aku merasa ingin merenggangkan tubuh sejenak hendak mandi untuk pergi bersekolah. Perkenalkan, namaku Altara. Kurasa nama panjang tak terlalu penting. Aku masih duduk di kelas 1 SMK mengambil jurusan Teknik Bangunan di Kota Makassar. Pada dasarnya, aku adalah anak seniman besar yang berada di kota ini. Ayahku seorang pengusaha sekaligus berkesenian di dunia panggung teater, musik, sastra, dan sutradara. Bahkan di kebudayaan. Sayangnya, ayahku sudah menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 2012 lalu. Aku berharap banyak untuk bisa belajar darinya. Namun Tuhan berkata lain. Sedangkan mamaku adalah seorang model dan penyanyi di era tahun 1987 hingga 1992. Dan mungkin sudah jelas darah seni dari mereka berdua itu menurun padaku dan ketiga saudaraku. Aku adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kakakku bernama Yuda adalah seorang pemusik. Adik ketigaku Rana yakni seorang atlet yang paling bungsu bernama Angga. Kami belum mengetahui apa yang menjadi bakatnya. Ya karena wajar saja. Dia adalah anak yang lahir kemarin sore. Tapi aku ingin menguasai semuanya. Sebagian orang mengatakan, aku ini adalah anak dengan banyak bakat. Ya multi talent lah. Yang lahir pada hari Senin tanggal 17 Maret tahun 1997. Aku adalah tipe orang yang jahil, mudah merasa, dan penyayang. Aku tidak pede menyebutkan itu, tapi seperti itulah faktanya. Itulah sedikit perkenalan tentang diriku. Altara. Ini gawat. Perjalanan menuju sekolah menghabiskan waktu kurang lebih 20-25 menit. Kalau tidak macet, aku pasti akan tenang. Tapi kalau macet, kill me please. Baiklah. Aku hanya mencuci muka dan menyikat gigi saja. Tidak ada waktu lagi. Aku bahkan tidak sempat sarapan pagi. Apa boleh buatlah. Aku langsung berlari menuju ke bawah dari kamar yang berada di lantai 2 rumahku. Aku sudah mendengar teriakan mamaku. Ia memanggilku untuk sarapan. Tapi sahutku justru, "Mama, kenapa gak bangunin aku sih? Telat lagi jadinya nih." Dengan sedikit kesal, mamaku ternyata sudah berusaha membangunkanku. Tapi lelah semalam memang membuatku tertidur sangat larut. Aku tidak memperdulikan tawaran makan dari mama. Aku yang terburu-buru hanya mengambil secubit nasi dan melahapnya. Langsung saja aku mengambil kunci motorku dan lekas pergi mengendarai si Rio. Motor metik Honda Vario. Mulai sekarang, kalian harus ingat kalau motor metikku juga tokoh dalam cerita ini. Dan kendaraanku sangat penting dan bersejarah dalam cerita ini. Di perjalanan yang sudah dekat dari sekolah, aku bolak-balik melirik ke arah jam tanganku. Sial! 4 menit lagi kelas akan dimulai pada saat itu. Mudah-mudahan pagar sekolah belum dikunci pikirku. Namun ternyata Pak Zainal, si satpam sekolah, sudah menguncinya. Aku berusaha mengajak dia kerjasama, tapi tetap saja aku tidak bisa masuk. Ya sudahlah, apa boleh buat. Mending lanjut tidur saja di rumah.
Aku memutar kembali motorku dengan perasaan yang sedikit geram. Hingga aku sudah merasa sedikit jauh dari pagar sekolah, aku lalu melihat sejenak ke arah Pak Zainal, yang sepertinya menunggu murid yang lain datang terlambat. Aku lalu menghentikan motorku sejenak dengan sedikit emosi. Aku mengambil batu kerikil tepat di bawah motorku dan untuk melampiaskan rasa kekesalanku, akhirnya kulemparkan kerikil itu ke Pak Zainal. Namun sayang, dari jauh kuperhatikan lemparanku ternyata tidak mengenai Pak Zainal, malah mengenai pagar sekolah yang tiba-tiba mengundang Pak Zainal berteriak ke arahku. "Woi Altara, gak sopan kamu ya!" teriaknya marah dari kejauhan. "Sorry pak, gak sengaja. Sampai di rumah aku akan ceramain deh tanganku yang nakal ini, oke? Dadah!" Jawabku yang berteriak ke arah Pak Zainal dengan sedikit lega. Ya, aku kembali menjalankan motorku dan berteriak sekeras mungkin. Merasakan kepuasanku pada saat itu. Yeay! Merasa bersalah sih emang ada. Tapi apa boleh buat, perjalananku jauh dari rumah tapi sampai di sekolah malah dapat apes. What? Come on. Di perjalanan menuju ke rumahku, sempat terfikir kembali kalau aku ini adalah seniman. Dan daripada ilmuku hanya kusimpan dan belum bisa kupublikasikan hanya karena masalah waktu di sekolah, mending aku berbagi saja. Kalian tahu maksudku? Ya, aku ingin berbagi ilmu dengan mereka. Bocah SD yang masih ingusan, mereka akan bermain, mereka akan bersedih dan tertawa. Mereka akan berbagi cerita dengan siapa saja. Dan mereka juga harus punya cerita untuk anak-anak mereka kelak. Keputusanku sudah mutlak. Aku ingin menulis cerita itu buat mereka di panggung dramaku. Theater. Bersambung guys. Ditunggu ya.